dilancarkan segala sesuatunya. Amin. Di depan saya sudah ada satu bilah golok yang saya dapatkan dari sahabat saya di daerah Bale Endah, Bandung. Golok ini langsung aja kita bahas ya. Dimulai dari handle-nya dulu. Handle-nya sendiri ini dinamakan handle ceker kidang, kemudian dihiasi oleh ornamen-ornamen, di antaranya warangkanya pul kayu, kemudian di bawahnya ada bahan dari sebuah tulang. Ini kemungkinan tulang duyung, mungkin ya. Saya belum mengecek ini pastinya apa. Mari langsung saja kita buka. Bismillah. Wow. Kalau dilihat dari bilahnya ini, jujur aja ini sangat-sangat tua ya. Terlihat dari retakan-retakannya. Jadi besinya itu teman-teman kalau lihat dari dekat terlihat retak-retak gitu ya. Itu menandakan usia dari pusaka tersebut, bahwa usianya sudah sangat tua gitu. Karena retakan dari sebuah logam itu tidak akan mungkin terbentuk oleh waktu yang sebentar, biasanya melebihi dari 100 tahun, 200 tahun gitu ya. Cuman untuk estimasi saya belum bisa memastikan gitu, karena perlu pendalaman lebih lanjut. Hanya prediksi saya ini kemungkinan di era zaman Pajajaran ya. Pajajaran dengan bentuk bilahnya ini, kalau lihat dari bentuk bilah ini bentuk salam nunggal ya, salam nunggal. Kenapa ini dinamakan bentuk bilah salam nunggal? Teman-teman bisa lihat ya bentuknya tuh seperti ini. Dari atas memanjang, kemudian dari bawah dia di depannya lancip, bisa untuk menusuk. Kemudian besar dari depan ke belakang semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, bagaimana caranya kita membedakan golok sepuh dengan golok yang buatan baru atau prosesan ya? Kalau golok-golok sepuh itu besinya berkarakter ya, bisa kita lihat dari dekat. Untuk orang yang mungkin sudah terbiasa dengan pusaka, saya rasa tidak akan terlalu sulit untuk membedakannya. Tapi untuk yang pemula gitu ya, seperti waktu saya awal-awal itu agak sulit memang ya membedakan mana yang sepuh, mana yang buatan baru. Tapi cenderung kita akan melihat perbedaan yang paling mendasar. Seperti apa ya? Contohnya ini, korosi di giginya atau korosi di bagian tajam ini itu rata-rata tidak lemas ya, tidak lemas, tidak lembut. Cenderung bergerigi, dia bergerigi seperti, bisa dibilang seperti gergaji lah. Karena mungkin kalau golok-golok zaman dahulu itu tidak boleh diasah ya, tidak boleh kena asah, tidak boleh dihamplas gitu ya, seperti golok-golok untuk berkebun. Jadi otomatis dia akan mengorosi dan aus gitu dengan sendirinya. Otomatis ketika kita pegang di sini tidak rata bagian sini. Kemudian di sini pun sama. Kalau kita sentuh itu ada semacam gelombang-gelombang gitu. Nah, kembali lagi kita bahas ini salam nunggal ya. Salam nunggal jenisnya. Kemudian kita lari ke pamor ya. Ini pamornya ini disebut pamor lar gangsir, atau bahasa arti harfiahnya itu lar gangsir adalah suara dari gangsir. Kenapa dinamakan suara dari gangsir atau kenapa dinamakan lar gangsir? Menurut orang-orang tua zaman dahulu, ini orang yang memiliki pusaka atau senjata dengan pamor lar gangsir itu wibawanya akan
kuat gitu ya, akan kuat. Sama halnya seperti kita sore-sore mendengar suara jangkrik. Suara jangkrik itu kan nyaring ya, suara jangkrik nyaring. Namun ketika ada suara gangsir, tiba-tiba suara jangkrik itu diam. Itu menandakan seolah-olah jangkrik itu ketakutan gitu dengan suara gangsir. Padahal gangsir sendiri suaranya kuat gitulah. Gitu filosofinya kurang lebih ya. Suara gangsir atau sayap dari gangsir atau jangkrik yang besar. Makanya bentuk pamornya pun bentuknya seperti sayap-sayap gangsir gitu ya. Jadi mulai sini ke atas gitu ya. Nah, di sini mungkin kalau di kamera kurang jelas ya, di sini ada juga pamornya. Ini pamor batu lapak ya, di sini batu lapak. Batu lapak yang istimewanya konon yang memiliki batu lapak itu adalah untuk filosofinya perlindungan gitu ya. Bahkan ada beberapa keterangan yang mempercayai kalau orang-orang zaman dulu ya mempercayai itu untuk kekebalan. Jadi istilahnya kebal secara terdesak lah. Jadi seolah-olah ketika dalam kondisi terdesak menghadapi musuh, dia akan kebal oleh senjata gitu ya. Nah, ini istimewa juga ini di punggung bilahnya ya. Ada pamor. Pamor berbentuk angka 1. Nih, seperti angka 1. Nih. Ini konon yang dinamakan dengan pamor alif. Jadi pamor alif ya. Filosofinya pamor alif adalah untuk menguatkan. Cek bahasa Sunda nama mancengkeun gitunya janten agar supaya orang yang memiliki pamor alif itu selalu teguh hatinya, selalu teguh keimanannya gitu ya filosofinya. Jadi tidak mudah goyah, tidak mudah tergoda oleh godaan-godaan duniawi gitu. Dan ini nyambung dengan bilahnya salam nunggal gitu ya. Yang konon salam nunggal itu dahulu kala banyak dimiliki oleh para ulama, oleh para pembesar agama, banyak dimiliki oleh para jawara untuk melawan penjajah zaman dahulu gitu. Makanya dinamakan salam nunggal. Salam itu keselamatan, nunggal itu manunggal gitu ya. Keselamatan karena sudah manunggal dengan yang maha kuasa gitu. Oke, mungkin itu saja kurang lebih penjelasan dari saya. Di sini teman-teman, kawan-kawan, guru-guru sekalian, saya tidak bermaksud menggurui, hanya sedikit berbagi. Semoga saja penjelasan saya yang singkat ini walaupun tentu saja banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita, juga bisa menambah rasa kecintaan dan kebanggaan kita terhadap peninggalan leluhur kita gitu ya. Untuk estimasi ini penambahan ya, untuk estimasi kemungkinan Pajajaran awal karena teman saya sendiri yang di Balai Endah itu katanya mendapatkan golok ini dari daerah Cianjur, antara Jampang lah Cianjur ya gitu. Karena kalau dari Banten biasanya bilah-bilah seperti ini ada tanda-tanda khusus seperti huruf-huruf Romawi biasanya di punggungnya, itu khas dari Banten gitu ya. Demikian saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.